Pak Harto, penghinaan terhadap agama seperti yang terjadi pada zaman Orde Lama, masa Bung Karno yang terhormat, tidak terjadi. Jadi artinya bahwa memang statement Tengku Zulkarnain ini sangat keliru intinya. Sangat keliru, ini justru membodohi masyarakat awam. Bung Karno merupakan orang pertama yang melantunkan ayat suci Al-Quran dan hadis di sidang umum PBB. Itu orang pertama. Kemana Arab Saudi? Kemana negara-negara Islam? Bung Karno itu yang pertama. Luar biasa. Dan Bung Karno lah yang pertama kali meminta Uni Soviet memfungsikan kembali masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Pada saat itu Soviet komunis. Dan bahkan beberapa sumber berbicara aparat tersebut menggunakan alas kakinya masuk ke musola tanpa dilepas. Nah ini cuma saya tidak akan membahas soal itunya ya, karena ini akan menjadi sebuah pergolakan ya, kontroversi. Jadi saya akan berbicara garis besarnya saja, di mana setelah itu waktu itu siapa ya ulama besarnya pada saat itu, saya lupa lagi. Intinya terjadi pembantaian di Tanjung Priok. Itu yang paling besar itu. Peristiwa paling besar itu Tanjung Priok. Lalu juga yang saya lihat Banyuwangi. Nih waktu itu saya masih kecil waktu itu. Waktu Banyuwangi itu saya masih kecil karena saya kelahiran 80-an ya. Ya, kelahiran 80-an, jadi saya tahu betul. Meskipun masih kecil, saya cuma sering dengar banget peristiwa penculikan oleh ninja. Ninja. Penculikan oleh ninja itu. Nah, mungkin kawan-kawan sahabat sendiri tahu ya. Ninja. Peristiwa itu sering dengar dari orang tua. Zaman Pak Harto itu ninja berarti ya? Ya betul. Zamannya Pak Harto. Pada saat itu awalnya peristiwa yang ninja itu, penculikan itu sebenarnya lebih kepada teror ya. Teror terhadap masyarakat pada saat itu. Ninja tersebut. Namun seiring waktu korbannya itu justru ulama-ulama. Kepala-kepala desa yang cenderung tidak nurut, saya katakan tidak nurut terhadap pemerintah, dan juga tokoh-tokoh ulama yang sama tidak nurut dan cenderung mengkritisi pemerintah pada saat itu. Nah, ini korban-korbannya seiring waktu. Ini kan terjadi kecurigaan, meskipun awalnya dari perspektif awam masyarakat melihat ini sebuah teror, namun berjalannya waktu dan melihat korban-korban penculikannya, ini menjurus ke salah satu motif, yaitu pembantaian ulama. Karena korbannya kebanyakan aktivis-aktivis Islam dan juga ulama. Gitu. Itu dari sekian, itu hanya beberapa dari sekian banyak peristiwa yang ditimbulkan pada masa pemerintahan Bos Pak Harto gitu ya. Saya tidak ingin menuduh Pak Harto, tapi siapa yang bertanggung jawab? Artinya bahwa peristiwa itu memang terjadi di masa Pak Harto. Gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin lihat data validnya, saya berbicara valid. Makanya jangan bosan untuk membaca ya. Karena membaca itu kita bisa melihat wawasan yang begitu luas gitu. Kalau tidak membaca ya hanya mendapatkan informasi dari Facebook seperti majelis Facebook Kia itu validasinya itu kurang, saya kira. Jadi membacalah. Bahkan Jibril Kurnia nanti itu Zulkarnain agak menyentil justru masa Soekarno nih. Nah, seolah-olah ini Soekarno, pada masa Soekarno, sahabat-sahabat bisa tanyakanlah pada ulama-ulama NU ya. Justru Bung Karno sendirilah waktu itu menempatkan ulama sebagai penasehatnya. 17 Agustus, Pancasila, itu semua Bung Karno meminta pandangan dari ulama-ulama. Ulama-ulama. Nah, kalau kita berbicara sekarang ada ulama-ulama yang kriminalisasi zaman Bung Karno, itu bukan identitas ulamanya, tetapi kepada identitas dia sebagai politisi. Contoh, ada beberapa ulama, Kartosuwiryo, itu lawan politik. Bukan ulama-ulama pesantren, bukan benar-benar yang punya pesantren besar, punya santri gitu. Tapi lebih kepada dia sebagai politisi. Ada beberapa tokoh masyumi
Itu kan politisi semua, bukan lebih kepada cerminan Islamnya. Lawan politik Bung Karno pada saat itu bukan politisi-politisi Islam saja. Bahkan politisi-politisi kiri seperti Syahrir itu disingkirkan juga. Jadi kalau menganggap Bung Karno tidak dekat dengan ulama itu keliru. Perumusan teks Pancasila dan lain-lain itu melibatkan ulama. Dan justru Bung Karno sendiri menginginkan ulama masuk terjun langsung karena inilah poros penyeimbang dan Bung Karno butuh itu. Bung Karno melihat ulama lah yang mempunyai bisa dikatakan kedalaman keilmuan dan memang punya pengaruh kuat di masyarakat punya juga. Pengaruh kuat. Jadi kalau bilang Bung Karno Pak Harto itu lebih tegas dibandingkan Bung Karno, itu saya kira ini kurang setuju gitu. Bahkan kalau saya lihat bagaimana Bung Karno dekat dengan Islam, Bung Karno merupakan orang pertama ya. Bung Karno merupakan orang pertama yang melantunkan ayat suci Al-Quran dan hadis di sidang umum PBB. Itu orang pertama. Kemana? Arab Saudi. Kemana negara-negara Islam? Bung Karno itu yang pertama. Luar biasa. Dan Bung Karno lah yang pertama kali meminta Uni Soviet memfungsikan kembali masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Pada saat itu Soviet komunis ya. Ateis, mereka tidak kenal agama gitu kan waktu itu doktrin. Nah, Bung Karno sendiri yang meminta itu. Dan salah satu syarat Bung Karno untuk dapat datang ke Moskow menemui Khrushchev pada saat itu, Bung Karno mau datang ke Moskow asalkan temukan terlebih dahulu, ini syaratnya. Temukan terlebih dahulu makam Imam Bukhari. Kan gitu. Keren banget. Justru Bung Karno yang meminta. Bung Karno berbicara anti-Islam atau anti-ulama. Iya, anti-ulama, anti-Islam itu keliru. Dan ini statement terakhir yang saya bahas dari Bung Karno ini supaya membandingkan mana Bung Karno dan Pak Harto ya. Bung Karno bilang gini, ini soal Palestina, selagi kemerdekaan belum diberikan kepada bangsa Palestina oleh Israel ya, maka selama itulah Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kan gitu. Itu kata Bung Karno. Kalau Bung Karno anti-Islam itu sangat keliru pasti. Sangat keliru. Nah, itulah. Dan saya kenal juga bagaimana kemudian pemahaman Soekarno tentang Islam. Saya pernah membaca Islam Sontoloyo. Artinya bahwa berarti benar-benar mengkaji gitu loh. Soekarno itu benar-benar mengkaji ajaran Islam, teori-teori Islam. Itu. Karena aku lihat memang Bung Karno ini berbicara Bung Karno yang katanya anti-Islam ya. Yang katanya anti-Islam. Justru Bung Karno dekat dengan ulama Persis, ulama Muhammadiyah, ulama NU, ulama Ahmadiyah pun dia kenal. Dan dia meskipun dia tidak mengakui nabinya Ahmadiyah ya Mirza Ghulam Ahmad, tetapi Bung Karno tidak serta-merta langsung memberangus mereka. Silahkan, itu keyakinan mereka. Kan gitu. Dia masih mementingkan dan masih menonjolkan kemanusiaan, nilai-nilai religiusitas yang universal itu masih dia tetap pegang. Berarti benar-benar NKRI ini dibuat untuk merangkul semuanya. Betul, Darussalam ya kalau kata Islam ya. Ini lebih paham nih. Darussalam bukan khilafah ya, bukan khilafah tentunya. Khilafah ya harus disingkirkan di NKRI. Sistem ecek-ecek kalau kata Kiai Haji Hasyim Muzadi itu. Ecek-ecek. Jadi artinya bahwa memang statement Tengku Zulkarnain ini sangat keliru intinya. Sangat keliru. Ini justru membodohi masyarakat awam. Ini saya prihatin yang pertama, yang kedua saya mempunyai kekhawatiran justru kalau video tersebut masuk ke Facebook, wah ini justru gampang atau mudah diakses oleh masyarakat awam. Dan ini mereka percaya aja karena ada simbol keislaman, simbol ulama dia, atribut ulamanya, ini pasti percaya. Kan gitu. Memang bahaya menggunakan simbol ulama untuk membodohi atau simbol apapun. Di ulama itu ya mestinya menjadi satu panutan dan cerminan. Betul. Nah, ini satu lagi. Waktu zaman Soeharto, ini beberapa
partai-partai Islam itu dilebur menjadi satu. Dilebur menjadi satu. PPP, NU, Perti, lalu beberapa partai-partai waktu itu NU masih partai ya. Itu partai semua dilebur menjadi satu. Jadi supaya apa? Supaya terlihat siapa kawan, siapa lawan. Gitu. Jadi dilebur menjadi satu. Yang pertama untuk melihat siapa kawan, siapa lawan, dan juga untuk melemahkan. Gitu. Karena di dalamnya terdapat beberapa ulama berbeda. Supaya ada bentuk-bentukan di dalam lah. Gitu. Nah, itu mungkin keinginan Pak Harto waktu itu. Dan juga yang lebih parahnya, semua partai-partai Islam, partai nasionalis, partai sekuler lainnya itu semua setelah dilebur itu dipaksa untuk menganut satu asas, itu asas Pancasila pada saat itu. Ini Pancasila menurut penafsiran Pak Harto ya, karena zaman Pak Harto itu Pancasila adalah aku, gitu. Orang lain dilarang menafsirkan Pancasila, hanya pemerintah Pak Harto waktu itu. Nah, kalau bilang asas Pancasila Pak Harto dekat dengan Islam, ini kemana ketika PPP itu asas Islamnya dihapus dan menjadi asas tunggal Pancasila? Diganti kan, jadi asas tunggal Pancasila menurut Pancasila penafsiran Pak Harto. Ini kan bentuk di mana Pak Harto mengkuliti, mengkebiri organisasi-organisasi Islam, tokoh-tokoh Islam. Semua dilebur menjadi satu, lalu asasnya diganti menjadi asas tunggal Pancasila, bukan asas Islam lagi. Nah, ini kan bentuk di mana Pak Harto dengan cerdiknya memainkan peranannya sebagai penguasa pada saat itu untuk mengkebiri kekuatan-kekuatan Islam. Karena yang terakhir ini hasil pemilu itu yang terakhir ini tertinggi ya, rekor tertinggi PPP pada masa Pak Harto, pemerintahan Pak Harto, di mana PPP pada saat pemilu itu mempunyai suara sebesar mencapai 29,3% kalau nggak salah. Ini pencapaian terbaik, dan di situ membuat Pak Harto tidak nyaman. Waduh, bahaya ini lagi. Bahaya ini bahaya kan gitu. Abu Yadim Yati pun mengkritisi waktu Abu Yadim Yati itu pasokan BBM ketika Abu Ya dengan PPP-nya ingin melakukan kampanye pada saat itu PPP. Ini sengaja pemerintah, saya katakan melakukan tindakan-tindakan sabotase dengan menyetop BBM pada saat itu, suplai BBM ke daerah. Dan akhirnya dengan ya mungkin ilmu karomah mungkin dia merubah, Abu Yadim Yati merubah air menjadi BBM pada saat itu agar tetap bisa berjalan kampanyenya. BBM gitu. Berarti intinya bahwa statement Tengku Zulkarnain ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ini boleh ditayangkan, Bung? Ya, boleh ditayangkan. Silakan tayangkan. Bahkan saya bisa beradu argumen mana sumbernya, Saya bisa mencari validasinya, kan gitu. Nanti takutnya berbahaya juga apa yang kita bicarakan. Tapi nggak apa-apa, Bung. Nggak apa-apa. Silakan. Saya berbicara hasil kajian dan juga hasil saya membaca ini loh. Oke, siap. Cukup, Bung? Ya itu saja, mungkin kalau berlebihan saya takutnya malah dikiranya anti orde baru lah. Saya berbicara objektif di sini. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan itu ada manfaatnya, dan ini untuk menjadi penyeimbang pula agar pemahaman sejarah kita menjadi kemudian ada referensi yang jelasnya. Jangan kemudian kita memahami sejarah tanpa ada referensi yang jelas. Karena ya itulah, kita jangan melupakan sejarah, tapi sejarah yang benar-benar, jangan sejarah yang dibuat-buat, yang bohong-bohongan gitu loh. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.